Three, two, one. Wow, amazing. 揺れた風が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕のことHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Ultimate. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian yang udah berdonasi melalui Saweria dan Super Thanks. Pertama-tama ada Mois, katanya semangat bang. Thank you Mois, pasti semangat dong. Lanjut lagi ada William, katanya numpang lewat. Monggo silakan William. Thank you ya William buat donasinya. Lanjut lagi ada Lazaro, katanya gabut. Sering-sering gabut ya Lazaro, biar donasi terus. Thank you Lazaro. Berikutnya lagi ada Onta. Gasken Min, ditunggu episode selanjutnya. Siap Onta, ini lagi dibuat. Terakhir ada Shinzi, katanya baru habis kontrak kerja Min, cuma bisa bantu segini. Semoga bisa dapat kerjaan baru Min, makasih. Siap Shinzi, thank you ya. Kami semua berdoa agar Shinzi bisa mendapatkan kerjaan baru lagi. Good luck Shinzi. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Suke meminta darah dari Ergozi. Tapi Ergozi menolak permintaan itu. Mau tidak mau, Suke memintanya dengan paksa. Pisau yang di tangan Suke hampir saja mengenai kepala dari Ergozi. Namun Ergozi masih mampu untuk menahannya. Ergozi berkata, Stop. Oke, aku akan bekerja sama. Suke menjawab, baiklah, bagaimana cara kau untuk bekerja sama? Ergozi berkata, sebenarnya aku punya sedikit persediaan untuk darah anjing berusia 10.000 tahun. Suke mengatakan lagi, menurut perhitungan, dibutuhkan 3 tetes darah untuk 1 jimat pemecah ruang. Pertama-tama, berikan aku 30 tetes. Hah? 30 tetes? Itu sama aja kau membunuhku. Paling banyak, aku akan memberikanmu 9 tetes. Lalu Ergozi membuka tempat penyimpanannya dan mengeluarkan 1 gentong besar berisikan darah anjing. Ini darah anjingku yang aku hargai selama bertahun-tahun. Pergi sana-sana. Jangan lihat-lihat. Mereka semua kaget. Apa? Gentong itu besar banget. Suke berkata, Ergozi, apa kau bercanda? Kau sebenarnya punya sebanyak itu. Lalu Ergozi mencoba mengambil darah itu menggunakan sebuah sendok. Tapi dia merasa bahwa 1 sendok itu masih kebanyakan. Dan dia mencoba untuk menguranginya lagi. Dalam hati Suke, dasar anjing sialan. Kau sebenarnya menyembunyikan sebanyak ini. Tapi kau hanya mau memberiku sedikit. Sistem, ambil gentong itu dan simpan dalam penyimpanan. Sistem memberitahukan bahwa gentong ini milik orang lain. Jadi membutuhkan 1000 force point untuk melakukan penyimpanan paksa. Oke, deal Sistem, cepat ambil itu. Lalu Sistem segera mengambil gentong ini. Gentong itu pun menghilang dari pandangan. Ergozi berteriak, aduh, darah anjing berusia 10.000 tahunku hilang. Suke tertawa puas melihat itu semua. Ergozi masih ngoceh-ngoceh. Di mana gentongku? Di siang bolong begini, berani-beraninya kau mencuri darah dari dewa ini. Siapa kau? Cepat keluar. Suke menjadi tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, Ergozi bahkan gak tahu kalau aku yang mengambil darah anjingnya. Dan dia berpikir bahwa itu dicuri orang lain. Dasar goblok. Suke mulai berakting. Apa? Darah anjingmu dicuri? Siapa bajingan yang melakukan itu? Ergozi menjawab, aku diserang sebelum aku mengetahuinya. Aku pikir itu bukan teknik bela diri, tapi dia melakukan sihir padaku. Suke menjawab, ya udahlah, lupakan aja. Lawan kita memiliki cara seperti itu, dan kekuatannya pastilah sangat kuat. Yang terpenting adalah kau tidak terluka. Benar kan? Coba lihat, apa kau ada yang terluka? Ergozi berkata, bocah bau, aku nggak menduga
kau sangat mempedulikanku. Ternyata aku sudah salah paham denganmu selama ini. Suke berkata lagi, udah jangan katakan itu. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kau itu selalu ada di dalam hatiku. Kita ini adalah partner sejati. Ergozi merasa terharu. Sayang sekali. Aku udah gak punya gentong darah anjing lagi. Jadi kau tidak punya bahan untuk membuat jimat pemecah ruang. Atau kau mau mencoba dengan darahku? Suke menjawab, dasar bodoh. Bagaimana bisa aku melukaimu dan menggunakan darahmu? Ergozi makin tersentuh. Bocah bau, kau ternyata sangat baik sekali. Sufefe berkata, semuanya bisa melihat kalau darah anjing itu diambil oleh kakakku. Kenapa Ergozi begitu? Chiang Hongyan menjelaskan, Ergozi memang seperti itu. Jadi kau gak perlu terkejut. Suke berkata, mari kita lihat. Aku masih kekurangan embun bunga berusia 10.000 tahun. Dan juga abu immortal hitam dan putih. Chiang Hongyan tampak bingung. Abu immortal? Suke melanjutkan, iya gadis kecil. Apa kau tahu benda-benda ini? Chiang Hongyan menjelaskan, di benua Swanchan, sisa-sisa immortal juga disebut abu immortal. Mungkin abu hitam dan putih itu adalah sisa-sisa dari immortal. Sufefe berkata, kakak dan kakak Hongyan, kita tidak berada di dunia immortal. Sekarang, di mana kita akan bisa menemukan sisa-sisa immortal itu? Suke menjawab, Feve, kakakmu ini bagus dalam mencari sesuatu. Jadi kau cukup lihat aja. Sufefe bertanya kepada Chiang Hongyan, memangnya kakak punya cara? Chiang Hongyan menjawabnya dengan tersenyum. Lalu Suke membuka sepatunya dan melemparkan ke atas. Ini adalah cara andalan dia saat menemukan Chiang Hongyan. Saat sepatu itu terjatuh, sepatu ini mengarah ke atas. Apa-apaan ini? Kenapa ujung sepatunya mengarah ke langit? Sufefe mengatakan, mungkin abu immortalnya ada di langit kakak. Udahlah, aku coba lagi aja. Tapi lagi-lagi sepatu itu menghadap ke arah atas. Aduh, ternyata benar-benar ke langit. Itu pasti bukan cuma langit biasa. Jika kita hanya pergi ke langit, kita pasti tidak akan menemukannya. Mungkin ini adalah metafora. Kita harus menerobos jalan keabadian untuk menemukannya. Sufefe berkata, Kak, bahan lainnya adalah embun bunga berusia 10.000 tahun kan? Sekarang kita lupakan dulu aja abu immortal itu. Dan lihat, apakah kita bisa menemukan embun bunga berusia 10.000 tahun. Benar juga apa katamu Feve. Ya udah, kita sekarang mencari embun bunga berusia 10.000 tahun. Lagi-lagi Suke melempar sepatunya. Dan kali ini sepatunya mengarah ke arah selatan. Ya, setidaknya itu masih ada di tanah. Baiklah, ayo kita pergi. Mereka berlima akhirnya pergi menuju ke arah selatan. 2 hari kemudian, Suke dan kelompoknya tiba di titik yang diarahkan sepatu. Dan tujuannya adalah sebuah kota yang besar. Sufefe berkata, Kak, kau melemparkan sepatumu beberapa kali di tengah jalan. Dan itu selalu mengkoreksi arahnya. Sepertinya embun bunga berusia 10.000 tahun ini memang ada di sini. Oke Sufefe, aku akan menggunakan kekuatan spiritual untuk menjelajah bagian dalamnya. Suke menggunakan spiritual detection. Tapi sayangnya, kota itu memiliki penghalang. Aduh, ada penghalang di dalam kotanya. Jadi kekuatan spiritualku tidak bisa menembusnya. Aku yakin ada orang hebat di kota ini. Lebih baik kita berhati-hati. Sufefe berkata, Kak, kau pergi aja duluan untuk mencari jalan. Jika aku mengikutimu, aku yakin aku malah akan menghambatmu. Oke, berarti gadis kecil, Feve, dan Rintian, kalian tunggulah di sini. Setelah aku menemukan keamanan di kota, aku akan memberitahumu untuk masuk. Oke kakak, kau harus hati-hati ya. Suki dan Ergozi berjalan masuk melalui gerbang kota. Kota ini bernama Kota Chi. Ergozi bertanya, bocah, kenapa kau membawaku ke sini? Dan malah meninggalkan Teritian di sana. Aku jadi gak terbiasa dengan itu. Ergozi berkata seperti itu sambil menggaruk-garuk palanya. Suke berkata, anjing bodoh, aku sangat mempercayaimu. Tentu saja aku akan hidup dan mati bersamamu. Ergozi merasa tersanjung. Benarkah itu? Aku gak menduga. Ternyata kau memiliki kepercayaan sebesar itu kepadaku. Dalam hati Sukue, anjing bodoh. Tentu saja aku tidak mempercayaimu. Kau itu punya kulit dan daging yang tebal. Jika aku bertemu dengan seorang master, aku akan menggunakanmu sebagai tameng. Di depan gerbang, Sukue ditahan oleh penjaga. Tuan penjelajah, segera tunjukkan tanda masukmu. Ergozi bertanya, kota ini sangat ketat dan ada tanda untuk memasuki kota ini. Tapi kan kita tidak memilikinya. Sukue berkata, hei anjing bodoh, di semua kota sebesar ini tentu aja akan ada tindakan pengamanan. Sukue maju ke depan. Saudara penjaga, ini tanda masukku. Apa kau punya masalah? Sukue menggunakan matanya untuk memberikan ilusi kepada penjaga itu. Penjaga itu berkata, oh, itu memang tanda perintah masuk kota. Silakan masuk. Penjaga yang satunya bertanya, hei, apa kau sudah benar-benar mengkonfirmasinya? Penjaga itu berkata lagi, iya itu benar.
Dia ini adalah tamu penting. Jangan kasar dengannya. Ayo kita izinkan masuk. Penjaga yang satunya lagi mulai lembut. Maaf Tuan, Tuan sekarang udah bisa masuk. Silakan masuk. Mereka pun masuk ke dalam. Ergozi tampak senang. Huhu, kita akhirnya masuk. Bocah, kau hebat sekali. Ajari aku dong. Sukue menjawab. Teknik semacam ini gak cocok untukmu. Kau itu kan udah kuat. Sukue melanjutkan lagi. Aku nggak bisa lagi menanyakan arah dengan cara melemparkan sepatu di kota ini. Trik itu hanya bisa menentukan arah dalam skala besar. Sekarang, kita harus mencari seseorang untuk menanyakan situasi di kota ini terlebih dahulu. Tampak sekumpulan orang cukup ramai melihat sebuah dinding pengumuman. Lihat-lihat, keluarga Dong akan mengadakan jamuan makan untuk mengundang kerabat besok malam. Satunya lagi berkata, Nona muda keluarga Dong itu sangat cantik. Jika kau bisa menikahinya, hidupmu pasti akan sangat beruntung. Setelah mendengar ini, Sukue berpikir, keluarga Dong, para kultivator yang merampok peti mati berdarah sebelumnya, bahwa aku memiliki senjata ajaib dari keluarga Dong. Sepertinya, keluarga Dong ini memiliki latar belakang yang bagus. Sukue lalu mengajak seseorang untuk berbicara. Bung, tolong ceritakan semua tentang keluarga Dong. Pria itu menjawab, siapa kau? Sukue menggunakan teknik matanya lagi. Dan dia berkata, ceritakan semua yang kau tahu. Beritahu aku semuanya. Lalu pria itu dengan nurut memberitahukan, keluarga Dong adalah keluarga terbesar di area pertama. Mereka mengontrol kamar dagang kota ini. Tidak hanya itu, pasar bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya dikontrol oleh keluarga Dong. Sukue bertanya lagi, terus bagaimana tingkat kekuatan tempurnya? Sejauh yang aku tahu, beberapa orang dari keluarga Dong sudah berlatih mencapai tahap Mortal Silver. Bahkan, ada satu orang yang sudah mencapai tahap Golden Fighter. Dalam hati Sukue, Golden Fighter. Bahkan tingkat perunggu saja sudah sangat sulit. Aku nggak yakin kalau aku bisa menghancurkan pertahanannya. Sukue bertanya lagi, apa kau tahu tentang embun bunga 10.000 tahun? Pria itu menjawab, embun bunga berusia 10.000 tahun. Aku hanya tahu kalau itu adalah harta yang sangat berharga. Keluarga Dong memonopoli semua embun bunga di area pertama. Hanya mereka yang memilikinya. Sukue berkata lagi, sepertinya jika aku ingin menggunakan embun bunga, aku harus membicarakan ini dengan keluarga Dong. Setelah mendapatkan informasi, lalu Sukue meninggalkan pria itu. Ergozi, ayo pergi. Pergi kemana? Apakah ada sesuatu yang lezat? Pria itu yang kembali sadar tanpa kebingungan. Apa yang barusan terjadi? Kenapa kepalaku sakit? Keesokan harinya, di sebuah rumah milik keluarga Dong, para orang berkumpul untuk masuk ke dalam rumah itu. Seseorang menyerahkan undangan pada penerima tamu. Ini undanganku. Aku datang untuk bertemu Yuhui malam ini. Oh, Tuan Muda. Silakan masuk, Tuan Muda. Oh iya, aku juga membawa pemuda ini untuk masuk ke dalam perjamuan. Oke, Tuan Muda. Kalian semua bisa masuk. Lalu berikutnya, Sukue mencoba untuk masuk. Penerima tamu itu berkata, Tuan Muda, tolong tunjukkan undangan Anda. Ergozi tampak kesal. Orang-orang dari area pertama sangat menyebalkan. Kau harus menunjukkan sesuatu saat kau masuk kota. Dan sekarang, kau harus menunjukkan sesuatu untuk masuk dalam perjamuan. Benar-benar ribet. Penerima tamu ini berkata, dari mana anjing itu? Dia bisa bicara. Tuan Muda, keluarga Dong tidak mengizinkan Anda untuk membawa peliharaan masuk. Lalu Sukue menggunakan ilusi matanya lagi. Jangan banyak ngomong kau. Pimpin jalannya ke aula perjamuan. Oh siap Tuan Muda, silakan masuk. Ergozi tampak senang. Skillmu benar-benar tidak terkalahkan ya. Kau bisa masuk kemanapun kau mau. Sukue menjawab, anjing bodoh, ilusi ini tidak sempurna. Itu hanya bekerja pada orang biasa. Tapi saat kau bertemu seorang master, ini gak ada gunanya. Mereka akhirnya sampai ke aula perjamuan. Tuan, aula perjamuannya ada di sana. Sukue berkata, Ergozi, kau pergi ke perjamuan itu. Lalu, kau sembunyi di sisi yang gelap dan cari petunjuk. Oke. Mereka berdua pun telah membagi tugas. Sukue masuk dalam perjamuan seorang diri. Dia melihat banyak orang yang mengobrol satu sama lain. Dalam hatinya, mereka semua adalah putra-putra muda yang berpakaian cantik. Dan jamuan keluarga Dong ini tidak bisa dimasuki oleh orang biasa. Aura mereka juga aneh dan tingkat kultivasinya nggak sama. Karena ini, aku jadi nggak bisa melihat kekuatan mereka. Tapi tidak ada aura yang sangat menekan. Sepertinya tidak ada seorang master di sini. Jadi aku nggak perlu takut. Tiba-tiba suasana jadi ramai. Lihat-lihat itu, Lu Chao He ada di sini. Dia adalah bakat yang hebat di area pertama. Lu Chao He berkata, aduh, reputasi itu terlalu berlebihan. Lu ini tidak berbakat. Aku hanya berharap bisa berbagi dengan kalian semua. Jangan begitulah saudara Lu. Kau itu terlalu merendah. Dengan adanya dirimu malam ini, kami khawatir kami hanya akan menjadi bayang-bayangmu saja. Dalam hati Sukue, teknik pura-pura yang jadul, merendah untuk meroket. Lu Chao He melihat Sukue dengan tampang yang merendahkan. Lalu pembawa acara membuka acaranya. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Perjamuan hari ini bertujuan untuk bertukar dan belajar. Kalian pasti tahu, Nona kami selalu menyukai bakat. Jika kalian punya sebuah puisi atau lagu masterpiece, kalian juga bisa menawarkannya. Dari balik tirai itu,
Nona muda ini berkata, "Aku sangat menantikan masterpiece dari kalian. Tolong berikan yang terbaik ya." Dalam pikiran Sukue, nona muda keluarga Dong ini tidak menunjukkan wajahnya. Jadi, aku nggak tahu bagaimana penampilannya. Jika aku bisa mendapatkannya malam ini, aku mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang embun bunga 10.000 tahun itu. Satu persatu maju untuk menunjukkan kehebatannya. Satu orang memulai. "Aku telah mendengar tentang pengetahuan dan bakat nona muda dari keluarga Dong. Aku baru saja menulis sebuah puisi. Tolong nona muda memberikan saran." Lalu pria itu mengucapkan beberapa bait puisi. Dan gue malas untuk membacainnya. Setelah selesai, semua orang memuji penampilan pria itu. "Puisi yang bagus. Saudara Chu benar-benar bagus dalam puisi ya." Tapi Sukue dengan sombongnya berkata, "Hah, cuma itu?" Orang-orang jadi kesal dengan arogansinya Sukue. Siapa orang ini? Berani-beraninya dia mengejek orang di depan umum. Pria ini pasti orang tanpa pendidikan. Kita nggak perlu repot-repot berurusan dengan dia. Anggap aja dia nggak ada. Sekarang gilirannya Lu Chahe. Dia berkata, "Setelah mendengar puisi itu, Lu jadi sangat tertarik. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membuat lagu baru yang didedikasikan untuk semua orang yang hadir di sini." Entah kenapa ya, gue jijik banget sama orang yang kalau ngomong pasti pakai namanya dia dulu baru ngomong. Contohnya nih ya, "Aduh, Kyle sangat senang nih dengan komen-komen dari kalian. Kyle berharap kalian memberikan gift yang banyak ya." Entah kenapa, kok jijik banget dengernya ya. So imut gitu. Tapi kalau cewek yang ngomong, ya gue sah-sah aja sih. Gue bisa terima itu dengan baik. Karena wanita kan memang harus imut, ya nggak? Tapi kalau cowok yang ngomong kayak gitu, Oke, kita akan balik lagi ke ceritanya. Nona muda itu berkata, "Permainan Tuan Muda Lu adalah yang terbaik di bidangnya. Aku sangat beruntung bisa mendengarkan lagu baru dari Tuan Muda hari ini." Lalu Lu Chahe bersiap dengan sitarnya. Petikan demi petikan dimainkan oleh Lu Chahe. Orang-orang kagum mendengar suara dan permainan dari Lu Chahe. Tapi Sukue, dia malah menguap. Bikin ngantuk aja. Lu Chahe tampak kesal. Dalam hatinya, bocah ini, apa dia sengaja bikin onar di sini? Tenang, aku nggak boleh terlihat kasar di hadapan Nona Dong. Akhirnya Lu Chahe selesai memainkan sitarnya. Semua orang bertepuk tangan dan memujinya. "Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari Tuan Lu. Aku merasa jadi rileks dan bahagia setelah mendengarnya." Nona muda itu juga mengucapkan sesuatu. Lagu baru Tuan Lu membuat gadis kecil ini sangat damai. Gadis kecil sangat menyukainya. Sukue akhirnya maju. "Haha, cuman itu. Maaf aja, aku sebenarnya nggak menargetkan Tuan Lu. Tapi semua orang yang ada di sini semuanya sampah." Orang-orang menjadi marah. "Siapa kau? Berani-beraninya kau berbicara kasar di sini. Kau sering menggelengkan kepala saat saudara Chu tampil. Aku udah lama kesal melihat tingkah lakumu." Lu Chahe juga berkata, "Saudara, apa kau pikir lagu lu ini tidak bagus? Lu tidak keberatan mendengarkan karyamu." Sukue berkata dengan bangganya, "Hari ini adalah hari untuk menguji bakat. Aku tidak datang untuk melihat pujian palsu kalian. Nona muda keluarga Dong selalu mencintai bakat. Jika bakatku melebihi semua orang yang hadir, bukankah artinya Nona Dong juga akan mencintaiku? Benar kan?" Pembawa acara itu tampak marah. "Hei kau telah menghina nona muda kami." Nona muda berkata lagi dari tirai, "Gantang, berhentilah." Lalu nona muda ini melanjutkan, "Aku tidak pernah melihat Tuan di area pertama. Jika Tuan benar-benar memiliki bakat, bisakah Tuan tunjukkan di sini?" Sukue langsung membacakan puisinya. Karena puisinya ditranslate dari Cina ke Indonesia, jadi gue gak ngerti sama sekali sama puisinya. Jadi kita anggap aja ya, bahwa puisinya itu bagus. Sukue berkata lagi, "Dua bait itu aku buat saat aku berusia 3 tahun. Aku ingin tahu apakah kalian bisa memiliki karya yang lebih baik daripadaku." Seseorang di sana berkata, "Jangan katakan 3 tahun. Bahkan sekarang, aku nggak bisa membuat puisi semacam itu. Aku belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Mungkin itu benar-benar dibuat olehnya." Lu Chahe ikut angkat bicara. "Lu akui kalau kau berbakat dalam puisi. Tapi bagaimana dengan lagu? Lu harap Tuan menunjukkannya sekarang juga." Sukue berkata, "Hei, tutup mulutmu. Aku di sini bukan ingin mendengarkan pujian darimu." Lu Chahe tampak marah. "Apa kau nyari ribut?" Sukue tidak mempedulikan Lu Chahe. Dia langsung maju menuju tirai. Tapi Gantang mencoba menghentikannya. "Tuan, tolong berhenti. Jangan kasar pada Nona." Tapi Sukue tidak mempedulikan itu. Dia langsung membuka tirai itu. Wajah cantik dari nona muda ini terlihat. Dan dia tampak kaget. "Tuan, kau?" Sukue berkata, "Jangan panggil aku Tuan. Aku Dacui dari fraksi ledakan surgawi. Panggil saja aku kakak Dacui." Orang-orang tampak kaget. Apa yang dia lakukan? Berani-beraninya dia membuka tirai Nona Dong. Sampai saat ini tidak ada yang pernah berani melakukan itu. Sukue berkata lagi, "Nona Dong, abaikan saja mereka. Benda kecil ini disebut MP3. Ini merekam semua lagu yang aku buat sejak aku kecil. Aku berjanji, laguku pasti akan membuat Nona terkesan." Nona muda ini mendengarkan lagu itu dan merasa terkesan dengan lagu-lagu yang dia dengarkan. Dia berkata, "Kak Dacui,
Bakatmu benar-benar menggetarkan gadis kecil ini. Semua yang hadir mulai heboh. Memangnya seperti apa lagunya? Sampai-sampai Nona Dong menangis mendengarnya. Lu Chao-hye berkata, "Tuan, lu ini penasaran. Apakah kau bisa menunjukkan lagu itu pada lu? Lu sangat penasaran seberapa bagus lagu yang bisa membuat Nona Dong menangis." Sukye menjawab, "Ini adalah lagu yang aku berikan kepada Nona Dong. Kau pikir kau siapa bisa mendengarnya?" Lu Chao-hye tampak marah. "Dasar bocah sialan. Aku curiga dia telah melakukan sesuatu dengan benda itu." Nona Dong sama sekali tidak terkesan. Dia itu hanya terkena ilusi yang dibuat oleh benda itu. Karena perkataan Lu Chao-hye, orang-orang mulai berpikir hal yang sama seperti Lu Chao-hye. Itu benar. Kalau enggak, kenapa dia nggak berani kita mendengarkannya? Lu Chao-hye berkata lagi, "Aku sarankan agar segera mengeluarkan dia dari perjamuan ini. Dia sama sekali bukan sarjana. Dia hanya bajingan penipu." Sukye menjawab, "Anak muda, aku sarankan ya, agar kau tidak bermain dengan api. Akan sulit jadinya jika kau membuatku kesal." Lu Chao-hye membalas, "Memangnya apa yang ingin kau lakukan? Apa kau pikir aku ini cuma seorang sarjana aja? Aku adalah Silver Fighter tingkat tinggi di area pertama. Aku sarankan agar kau segera pergi dari sini." Sukye menjawab, "Silver Fighter? Aku nggak tahu apakah armor perakmu bisa menahan Eight Flame Distillation Distractionku." Semua orang di sana mulai heboh. Nona muda tampak khawatir akan kedua orang ini. Yang lain berkata, "Apa ini akan jadi pertarungan? Bakat tuanmu terkenal di area pertama. Aku nggak menduga kultivasinya ternyata sangat kuat." Seseorang berteriak, "Berhenti semuanya! Hari ini adalah kompetisi bakat, bukan pertempuran seni bela diri. Siapapun yang berani melakukan sesuatu di rumah keluarga Dong, jangan salahkan kami karena kami mengambil tindakan." Seseorang berkata, "Bukankah itu master ketiga keluarga Dong?" "Iya, dia adalah seorang Golden Fighter. Dia bisa dengan mudah membunuh tuan lu." Lu Chao-hye berkata, "Master ketiga, aku tidak bermaksud mengambil tindakan di sini. Tapi orang ini terlalu sombong. Dia berani menghina kami di depan umum. Aku juga berharap master ketiga akan memberinya pelajaran." Saat Lu Chao-hye sedang berbicara, Sukye mengambil kesempatan itu dan langsung memukul dia. Pukulan ini membakar seluruh tubuh dari Lu Chao-hye. Semua orang tampak kaget. Hanya sekali pukulan, Lu Chao-hye langsung mati. Dengan kematian Lu Chao-hye, Sukye mendapatkan 5 juta poin XP. Semua yang di sana mulai heboh. Tuan Lu terbunuh dengan satu pukulan. Dan api itu bisa langsung melelehkan armor peraknya. Ini sangat mengerikan. Master ketiga juga angkat bicara. "Bocah, beraninya kau membunuh seseorang di rumah Dong kami. Bahkan kau bisa membunuh seorang Silver Fighter dengan satu pukulan. Aku sangat menghargai bakat sepertimu. Aku bersedia menikahkan gadis kecil itu kepadamu. Bagaimana menurutmu tuan muda?" Sikap dari master ketiga tiba-tiba berubah dari marah menjadi senang dan bahkan menawarkan anaknya menjadi pasangan bagi Sukye. Nona muda tampak malu-malu. "Ayah, apa yang kau bicarakan?" Master ketiga berkata, "Pahlawan muda ini adalah orang yang berbakat dengan kekuatan yang tinggi. Apakah Lier tidak puas dengannya?" Nona muda menjawabnya dengan malu-malu. Bukannya nggak puas, tapi kan kami baru aja ketemu." Orang-orang di sana tampak syok. "Nggak mungkin. Apakah ini berubah menjadi pengaturan pernikahan? Sebenarnya siapa Wang Dacu ini?" Master ketiga berbicara lagi. "Perjamuannya sudah berakhir. Selanjutnya adalah negosiasi internal keluarga Dong. Silakan semuanya pergi." Akhirnya orang-orang itu pergi meninggalkan perjamuan ini. Lalu master ketiga mulai melayani Sukye. "Tuan muda, silakan minum tehnya." Sukye menjawab, "Terima kasih atas kebaikanmu master ketiga." Master ketiga bicara lagi. "Aku baru aja dengar dari Lier. Namamu Wang Daicu, benar kan? Aku nggak tahu tuan muda Wang ini berasal dari mana dan dari mana tuan belajar." Sukye menjawab, "Aku dari fraksi ledakan surgawi yang sedang berkeliling dunia. Aku berkeliaran kemana-mana, jadi aku nggak memiliki tempat yang tetap." Master ketiga bicara lagi. "Tuan muda Wang bisa membunuh seorang Silver Fighter tingkat tinggi dalam sekejap. Apakah tuan seorang Golden Fighter tingkat menengah?" Sukye menjawabnya dengan pede. Golden Fighter tingkat menengah? Ya bisa dibilang begitu." Dalam pikirannya master ketiga, mendengar dari nadanya, sepertinya pengalaman dia yang sebenarnya lebih daripada itu. Akan sangat bagus jika keluarga Dong bisa memenangkan orang sekuat ini. Master ketiga melanjutkan, "Ngomong-ngomong soal pernikahan yang aku tawarkan itu, apakah tuan muda Wang menyetujuinya?" Sukye menjawab, "Sejujurnya, aku datang ke area pertama ini karena memiliki suatu tujuan. Aku sedang mencari material berharga yang disebut embun bunga 10.000 tahun. Aku dengar keluarga Dong memegang benda itu." Master ketiga merespon, "Embun bunga 10.000 tahun?" Dalam hatinya, lotion embun bunga 10.000 tahun adalah harta yang tak ternilai. Tapi, jika aku bisa menukarnya dengan orang sekuat ini adalah pertukaran yang sangat menguntungkan. "Tuan muda Wang, embun bunga 10.000 tahun yang kau inginkan, keluarga Dong memang memilikinya. Lotion embun bunga 10.000 tahun sangatlah berharga. Setiap tetesnya membutuhkan waktu 1.000 tahun untuk dikondensasi. Harga sebotol kecil ini
berada di luar imajinasi. Tapi untuk bakat sepertimu, keluarga Dongku selalu bermurah hati. Sukue sangat senang. Tapi saat Sukue ingin mengambilnya, Master ketiga berkata, "Tapi ada satu hal. Aku harap Tuan Muda Wang bisa mengerti. Embun bunga 10.000 tahun ini sangat berharga. Dengan botol embun bunga ini, kau akan menjadi milik keluarga Dongku. Bukan hanya menikahi Lier, tapi kau juga harus melakukan suatu hal untuk keluarga Dongku." Sukue menjawab, "Tenang aja, aku berjanji padamu." Dalam hati Sukue, embun bunga 1000 tahun sudah ada di tanganku. Selanjutnya, ia tinggal kabur. Lalu Master ketiga mengajak Sukue untuk berkeliling di kediaman keluarga Dong. Master ketiga menunjuk sebuah bangunan. Ini adalah menara rahasia keluarga Dongku. Dan sekarang, Master sedang menunggu di puncak menara. Tentang bantuan seperti apa itu, dia sendiri yang akan memberitahumu. Dalam pikiran Sukue, energi sejati mengelilingi seluruh menaranya. Tampaknya banyak penghalang yang ditempatkan di sini. Manusia di dunia ini hanya bisa menempa tubuh, bukan teknik immortal. Dari mana penghalang ini berasal? Sukue bertanya kepada Master ketiga. "Master ketiga, apa kau mencoba untuk mengujiku? Menara ini penuh dengan jebakan. Bagaimana bisa kau menyuruhku masuk?" Dalam hati Master ketiga, dia bisa melihat perangkap di dalam menara dalam sekejap. Kuatannya jelas berada di atas Golden Factor. Master ketiga berkata, "Keluarga Dongku berharap kau memiliki sejumlah kekuatan agar bisa membantu kami. Kau sudah mengambil embun bunga 10.000 tahun, jadi kau harus melakukan tes ini." Sukue menjawab, "Maaf aja Master ketiga, aku gak mau melakukan ini." Master ketiga tampak panik. "Apa yang kau katakan?" Sukue menjawab, "Karena kau masih Master ketiga, kau tidak memiliki pandangan yang besar, dan sekarang kau malah ingin mengujiku. Ya udah, aku pergi dulu." Master ketiga tampak marah. "Apa maksudmu? Kau sudah menerima embun bunga 10.000 tahun, dan kau mau pergi begitu aja?" Terdengar suara keras dari arah belakang. "Hebat sekali kau bocah. Berani-beraninya kau bersikap sangat arogan di keluarga Dongku." Orang yang berkata seperti itu ternyata adalah Master dari keluarga Dong. Dia berkata, "Apa kau Wang Dacui? Setelah menerima embun bunga 10.000 tahun dari keluarga Dongku, kau itu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini." Sukue menjawab, "Kekuatan sangat dihormati di dunia ini. Jika aku tidak ingin mengembalikan embun bunga 10.000 tahun, memangnya apa yang akan kau lakukan padaku?" Wanita ini tampak marah. "Kekuatan apanya? Aku ingin lihat. Memangnya seberapa kuat kau?" Dalam pikiran Sukue, seorang Golden Fighter tingkat tinggi. Auranya ini lebih kuat daripada Harry Potter sebelumnya. Karena sudah seperti ini, mari kita coba seberapa kuat level Master ini. Sukue menggunakan 10.000 Force Point untuk meningkatkan 10 kali lipat kekuatan dari Force Kingfish-nya. Pukulan itu beradu dan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Master ketiga tampak tertekan. Gila, fluktuasi ini sangat kuat. Terus siapa yang menang? Setelah ledakan itu menghilang, terlihat Sukue masih berdiri dengan tegap. Sukue berkata, "Hebat juga kau. Bisa menahan satu pukulanku. Tampaknya kau cukup keras juga ya." Lapisan emas yang ada di tangan wanita ini hancur berkeping-keping. Ternyata tidak hanya itu. Lapisan emas di tubuhnya pun juga hancur. Master ketiga kaget. Battle armor emas Master hancur begitu aja. Di area pertama, tidak ada yang pernah bisa menghancurkan Battle armor Master. Master itu berkata, "Wang Dacui, kekuatanmu memang luar biasa. Aku tidak pernah melihat orang sepertimu di area pertama. Kau bisa melawanku tanpa menggunakan skill bertarung." Sukue membalas, "Bisa menahan 10 kali lipat pukulanku, kau juga cukup bagus. Jika ditempatkan di ranah kultivasi immortal, kekuatanmu setidaknya berada di tahap puncak Mahayana." Master itu berkata lagi, Kau berarti bukan orang dari area pertama. Melintasi perbatasan tanpa izin adalah sebuah kejahatan besar." Sukue berkata, "Seseorang juga pernah mengatakan itu padaku beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, aku masih hidup kan?" Tidak. Kau belum melihat penegak hukum. Kau nggak tahu seberapa mengerikan mereka. Alasan kenapa tidak ada seorang pun yang melaporkanmu mungkin karena mereka takut padamu. Atau mungkin mereka ingin bekerja sama denganmu. Contohnya seperti kami, keluarga Dong." Sukue agak kaget. "Oh, kau jadi tidak mau bertarung lagi?" Master itu menjawab, "Aku sudah mengetahui kekuatanmu. Kau itu benar-benar bisa membantu kami. Aku harap kau bisa mendengarkan ceritaku selanjutnya." Dengan mereka berdua yang tidak jadi bertarung, video ini pun berakhir. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.
This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.